mencari duit itu kada semuaan mencari dunia, tergantung yang dicarinya dan niatnya. Karena orang mencari dunia itu macam-macam. Ada orang mencari dunia itu untuk menafkahi keluarganya, jangan sampai mengemis minta-minta. Nah ini yang wajah mereka di akhirat seperti bulan purnama, seperti bulan purnama. Itu perjalanan bisa Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha wa laqabu qausi ahadikum aw mawdi'u qadamihi minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha walau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ard la adha'at wa la mala'at ma bainahuma ra'iha wa la nasibuha ala ra'siha khairum minad dunya bima fiha. Artinya pergi pagi hari atau pergi sore hari di jalan Allah, balasannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisinya ini, pahalanya. Orang yang pergi di jalan Allah pagi atau sore itu diganjar oleh Allah balasan, yang balasan itu lebih baik dari dunia dan isinya. Pergi di jalan Allah itu artinya orang yang berjihad, berperang fisabilillah. Nah, dia berangkat dari rumahnya baik pagi maupun petang hari, berangkat menuju medan perang, menuju medan perang. Termasuk juga berangkat fisabilillah itu adalah orang yang berangkat menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dia keluar rumah berangkat mencari ilmu agama dengan ikhlas, dengan niat yang baik, maka pahalanya itu diganjar oleh Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Termasuk juga di jalan Allah orang yang mencari rezeki yang halal untuk memberi nafkah keluarganya, menghindari mengemis minta-minta. Itu disebut pergi berangkat di jalan Allah. Orang berjual sayur bisukan berangkat ke pasar, kayaknya bulik membawa duit 100.000 tahan untuk menafkahi keluarganya. Kayaknya isuk tulak pulang ke pasar membawa sayur, jadi dijual sayurnya berapa? 200.000 untuk menghidupi keluarganya. Nah ini orang yang pergi dari rumahnya di jalan Allah. Jadi orang yang mencari duit itu kada semuaan mencari dunia, tergantung yang dicarinya dan niatnya. Karena orang mencari dunia itu macam-macam. Ada orang mencari dunia itu untuk menafkahi keluarganya, jangan sampai mengemis minta-minta. Nah ini yang wajah mereka di akhirat seperti bulan purnama, seperti bulan purnama. Itu perjalanan fisabilillah. Nah lain halnya orang mencari dunia untuk menambah kekayaan, lain hal orang mencari dunia untuk menumpuk kekayaan. Itu di jalan syaitan. Dia berangkat dari rumah ke tempat usahanya itu fisabilillah syaitan, di jalan syaitan. Kenapa? Karena dia berangkat dari rumah bukan mencari nafkah, duitnya banyak aja, duitnya banyak, duit. Jadi ke pasar kemana, tujuan kada ada lain untuk menambah kekayaan, untuk mengumpul kekayaan. Nah ini berangkatnya fisabilillah syaitan. Jadi sangat mulia. Allah sangat memuliakan, Rasulullah sangat memuliakan orang-orang yang mencari nafkah kehidupannya itu. Jadi jangan diartikan mereka tuh kalah pahala dengan orang tahajud. Orang tahajud di malam hari
Hanya kadanya malam sudah berangkat ke pasar menjual barang-barang untuk mencari duit, menafkahi keluarganya. Nah, orang ini kadang-kala dengan orang-orang yang tengah malam tahajud beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jar Nabi, di akhirat nanti dihalau wajhuhum kal qamar lailatal badar, wajah mereka seperti bulan purnama. Nah, kemudian lagi walaqabu qausi ahadikum aw mawdi'u qadamih minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh sekedar busur seseorang dari kamu atau tempat telapak kakinya dari surga adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, tempat kita berpijak di surga, atau tempat anak panah kita, atau tempat tungkat di surga, itu nilainya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Lebih mahal dari dunia dan isinya. Karena dunia dengan surga itu lain jenis. Lain jenis. Ya, diibaratkan dunia ini tembikar. Nah, tembikar kayak dapur itu, nah, maka surga itu emas. Surga itu adalah ini lain jenis. Jadi walaupun kita segram berisi emas, lebih baik daripada segerubak berisi tembikar. Segerubak tembikar berapa ada harganya? Paling 200-300 ribu. Kalau emas segram berapa? Sudah paras 1,5 juta. Jadi kadang kalau dibanding antara surga dan akhir dan dunia ini karena lain jenisnya. Sama kita membanding tembikar dengan emas. Dan seandainya seorang perempuan dari perempuan penghuni surga, bidadari atau perempuan dunia yang masuk surga, muncul ke bumi, niscaya ia menyinari dan memenuhi bau harum antara keduanya langit dan bumi itu. Andai kata keluar satu mat bidadari itu ke bumi ini, bagi lo pulang harum seduniaan ini. Ada payu lagi minyak harum. Walaupun satu umat ini keluar. Dan sesungguhnya kain tutup kepalanya, kerudungnya itu, kain tutup kepalanya di atas kepalanya adalah lebih baik daripada dunia seisinya ini. Nilainya itu, kekambennya itu kalau dibanding dengan dunia ini, yakni kain kerudungnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Ta'ala, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Artinya seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Beliau bersabda lagi, yanzuru ila wajhiha fi khidriha asfa minal mir'ah wa inna adna lu'lu'atin 'alaiha la tudi'u ma bainal masyriqi wal maghrib wa innahu yakunu 'alaiha sab'una thawban yanfudhuha basaruhu hatta yara mukha saqiha min wara'i dzalik. Artinya, ia seseorang memandang kepada wajah bidadari dalam tabirnya, dalam cadarnya, lebih bersih daripada cermin. Dan sesungguhnya sekurang-kurangnya mutiara atasnya adalah menyinari antara timur dan barat. Dan sesungguhnya atasnya itu perempuan bidadari tadi ada 70 pakaian yang dapat ditembus oleh pandangannya, sehingga ia dapat melihat sumsum betisnya dari belakang yang demikian itu. Nah, itu perempuan surga, bidadari surga. Jadi di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di dalam hadis-hadis kadang menjelaskan tentang bidadara. Kadang ada bidadara hingga bidadari.
Nah, bidadari dapat sekian ikung, dapat sekian puluh, sekian. Kada kisah ada bidadara. Nah, lalu beginiannya kayak apa mun ke surga? Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa memang kada dijelaskan oleh Allah. Kada dijelaskan itu bukan berarti kada ada. Cuma kada dijelaskan tentang pasangan wanita-wanita yang masuk surga itu. Kada dijelaskan secara jelas. Bukan berarti perempuan-perempuan ini begitu masuk surga kada ada pasangan. Nah, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ini apa yang menjadi kesenangan manusia agar mendorong mereka untuk beribadah. Nah, kesenangan laki-laki diciptakan oleh Allah, laki-laki itu fitrahnya adalah senang kepada perempuan. Itu sudah fitrah. Sudah diciptakan oleh Allah bahwa laki-laki itu senang kepada perempuan. Kalau laki-laki ada yang kada senang perempuan tuh banjir ngarannya. Kada laki-laki. Laki-laki yang bujur, yang normal tuh pasti katuju lawan perempuan. Dan itu sudah dicipta demikian oleh Allah. Nah, sehingga dalam Quran ini mendorong laki-laki supaya giat beribadah, dikisahkan perempuan-perempuan surga. Macam ini bungasnya, macam ini putihnya, macam ini bentuknya. Nah, sedangkan perempuan-perempuan itu kesenangan mereka dalam dunia ini apa? Kesenangan perempuan-perempuan dalam dunia ini diciptakan oleh Allah pakaian dan perhiasan. Pakaian dan perhiasan. Itu kesenangan perempuan. Jadi fitrah naluri perempuan itu menyukai pakaian, menyukai perhiasan. Makanya di Quran banyak disebutkan bahwa perempuan surga itu diberi pakaian 70 lapis pakaian. Perempuan surga itu diberi 70 perhiasan berwarna-warni. Perempuan surga diberi permata berlian yang menerangi langit dan bumi. Nah, perempuan kan diberi Tuhan pasangan bidadara. Kenapa? Karena fitrah perempuan itu sukanya adalah pakaian dan perhiasan. Dan perempuan itu banyak masuk neraka, ujar Nabi, disebabkan beberapa hal, antara lain perhiasan dan pakaian, yang menyebabkan mereka banyak masuk neraka. Karena dua itulah yang seringkali membuat perempuan itu melanggar hukum Allah. Demi untuk pakaian, binian hakun macam-macam cara supaya dapat pakaian. Untuk berhias macam-macam cara, ada yang hakun menjual diri asal dapat perhiasan. Nah, jadi kebanyakan perempuan itu masuk neraka karena dua hal. Perempuan masuk neraka kebanyakan karena pakaian dan perhiasan. Jadi hobinya perempuan di situ, bukan di laki-laki. Hobi perempuan bukan laki-laki. Hobi perempuan itu pakaian dan perhiasan. Kalau punya balaki juga mencari pakaian perhiasan juga lawan lakinya. Itu hobinya. Itu sudah demikian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di Quran Allah kadang menjelaskan perempuan itu pasangannya kayak apa, kayak di surga kada. Cuma perempuan di surga diberi perhiasan, berlian kena, bakarung diunjukinya, amas kena, bapikul diberi. Jadi Allah menggairahkan perempuan beramal dengan perhiasan-perhiasan dan pakaian. Nah, sedangkan laki-laki ini diciptakan Allah sukanya adalah perempuan. Ujar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum thalas. Aku ini cinta daripada dunia 3 hal. 1, perempuan. Nah, itu Nabi seorang. Nabi seorang suka dengan perempuan. Nabi itu perwakilan dari kaum laki-laki. Nah, sehingga untuk menggairahkan laki-laki ini beramal, dibayang-bayangi, diiming-imingi Allah dengan bidadari, dengan perempuan surga yang macam ini, bungasnya macam ini. Jadi artinya bukan perempuan dalam surga kada ada pasangan, kada ada pasangan. Nah, cuma kada ditunjukkan. Kenapa? Karena memang hobinya bukan pasangan. Perempuan itu pakaian dan perhiasan. Jadi para ulama membahas masalah itu, bahwa perempuan itu kada terlepas daripada 5 perkara. 1, perempuan itu tamutu qabla an tatazawwaj. Perempuan itu ada yang meninggal, ada yang wafat sebelum sempat kawin.
Nah, perempuan ini wafat belum sempat kawin lagi, meninggal dunia. Lalu inya perempuan beriman ini belum sempat kawin, meninggal dunia, masuk surga. Nah, kayak apa di surga perempuan ini? Di dunia belum sempat kawin. Nah, yuzawwijuha Allah azza wa jalla fil jannah min rajulin min ahli dunya ma taqarru bihi ainuha fil jannah. Allah kawinkan perempuan itu di dalam surga dengan laki-laki dunia yang dapat menyenangkan hati si perempuan tadi. Nah, kalau di dunia banyak juga laki-laki yang bujang mati. Banyak laki-laki yang masih bujangan, pemuda mati. Nah, akhirnya ke surga. Nah, ini perempuan-perempuan surga yang belum sempat kawin di dunia ini disuruh Allah dikawinakan dengan itu yang mana sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kehendak mereka. Ada pasangan. Nah, yang kedua, perempuan tamutu ba'da talaqiha. Perempuan ini mati janda cerai. Janda cerai. Perempuan ini lagi syarat. Nah, ini syarat beberapa tahun kemudian mati, masuk surga misalnya. Nah, siapa kena lakinya di surga? Nah, itu mislul ula, sama lawan yang pertama tadi. Sama lawan yang pertama tadi. Dikawinkan Allah kayaknya di surga dengan laki-laki ahli dunia ini yang dia senang hati dengannya. Nah. Yang ketiga, tamutu mutazawwijah walakin la yadkhulu zawjuhal jannah. Yang ketiga, ada perempuan bersuami. Perempuan ini bersuami mati, masuk surga. Lakinya mana? Lakinya la yadkhulul jannah, lakinya di neraka. Karena perempuan ini taat kepada Allah, perempuan ini beriman kepada Allah, lakinya suka maksiat. Akhirnya di akhirat perempuan nikah surga, nang laki di neraka. Kayak apa perempuan ini? Nah, mislul ula, sama lawan yang pertama tadi. Suruh Tuhan kawin, laki biar di neraka, ada apa situ. Laki biar di neraka. Nah, di neraka, bini kawin pulang di surga. 2 kali sakit hati laki-laki ini. Laki-laki nang maksiat nih gawian nih, laki-laki maksiat nang bini pak ibadah. Kayaknya di akhirat bini ke surga, seorang di neraka, bini diambil orang. Diambil orang bininya. Sama lawan, dikawinkan Tuhan dengan laki-laki dunia dari ahli surga. Nah, yang keempat, tamutu mutazawwijah wa yadkhulu zawjuhal jannah. Ini perempuan ini mati, wafat sedang bersuami. Sedang bersuami. Nah, karena dia taat kepada Allah, dia masuk surga, suaminya pun taat juga masuk surga. Nah, ini jelaslah kembali berkumpul lagi di surga. Kumpul lagi di surga. Nang bini taat, laki taat, nang bini mati, laki mati, di akhirat kayaknya berkumpul lagi di surga. Nah, yang kelima, tamud ba'da marratiz zawaj. Perempuan ini mati sesudah banyak bisi laki. Perempuan ini mati banyak bisi laki. Nah, laki kasurgaan juga semuaan sekalinya bakal sini tuh. Jadi si perempuan ini 5 bisi laki, sekali mati laki kalimanya di surga juga ada. Nah, siapa ampunnya perempuan ini? Li akhiri azwajiha, nang paling akhir lakinya namanya. Nah, di akhir azwaj, yang paling akhir suaminya, itulah yang memiliki perempuan itu di dalam surga. Nah, jadi 5 perkara itu pasti ada bini-bini namanya. Ada lepas, ada nang mati bujang, ada nang mati janda cerai, ada nang mati janda mati, ada nang mati tadi lakinya di neraka. Nah, perempuan itu mati karena terlepas daripada 5 hal ini. Walhasil di dalam hadis riwayat Muslim bahwa di surga itu tidak ada seseorang yang bujang. Ini semuaan diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Anas radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usriya bi dakhaltu fil jannah mawdi'an yusammal baydah alaihi khiyamul lu'lu waz zubarjad waz zabarjadil akhdar wal yaqutil ahmar. Faqulna assalamu alayka ya Rasulullah. Faqultu ya Jibril ma hadha an-nida? Qala haula'il maqsurat bil khiyam ista'zana rabbahunna bis salami alayk fa'adzina lahunna apatafikna yaqulna nahnu radiyat fala naskhatu abada wa nahnu khalidat fala naz'anu abada." Ketika aku diisrakan, ujar Nabi kita, aku masuk di dalam surga pada suatu tempat yang dinamakan Al-Baidah. Di atasnya ada kimah dari mutiara, batu zubarjat yang hijau dan yakut yang merah. Mereka itu mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Maka saya bertanya, "Wahai Jibril, panggilan apakah ini?" Jibril menjawab, "Mereka adalah bidadari yang jelita dalam kemah-kemah. Mereka meminta izin kepada Tuhannya untuk memberi salam kepada engkau. Maka dia mengizinkan bagi mereka. Maka mulailah mereka berkata, kami adalah perempuan-perempuan yang ridha." Ini bidadari itu sifatnya selalu ridha dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Bidadari itu bahwa itu perempuan yang selalu ridha dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Kami adalah perempuan-perempuan yang ridha, maka kami tidak akan marah selamanya, dan kami kekal, kami tidak pergi selamanya. Itu ungkapan yang seringkali diungkapkan oleh bidadari. Dan Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, "Hurum maksuratun bil khiyam", artinya bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, yang dipingit dalam kemah-kemah. Mujahid berkata, menafsirkan maksudnya tentang firman Allah Ta'ala, "Wa azwajun mutahharah", artinya dan istri-istri yang disucikan. Mujahid berkata, disucikan dari haid, buang air besar, kencing, ludah, dahak, mani, dan anak dan kotoran lainnya. Di Quran ada surat Ali Imran, "Wa azwajun mutahharah", istri-istri yang suci, artinya yang tidak ada kotoran pada tubuhnya. Al-Auza'i berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Fi syughulin fakihun", artinya bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Al-Auza'i berkata kesibukan mereka adalah memecahkan keperawanan gadis-gadis, artinya orang surga itu kesibukan mereka mengawini bidadari-bidadari yang banyak itu. Yang ada sembayangan lagi di situ, sembahyang gak ada, puasa gak ada, ngapa kawin, besok dia kawin. Kata ada kewajiban, gak ada. Kewajiban sudah habis dalam dunia. Kan dunia darut taklif, dunia ini tempatnya negeri beban. Sedangkan akhirat surga darul jaza, tempat balasan. Kan ada lagi istilah kita sembahyang, orang berzikir di pasahapan, kan ada lagi di situ orang makan, minum, kawin, guring, itu aja durian sepanjang masa. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penghuni surga itu bersetubuh?" Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tar rajulu minkum minal quwwah fil yaumil wahid afdala min 70 minkum." Artinya seorang laki-laki dari mereka diberi kekuatan pada satu hari lebih utama daripada 70 orang daripada kamu. 70 kali kekuatan daripada laki-laki di dalam dunia ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya serendah-rendahnya tempat penghuni surga adalah orang yang bertindak bersamanya 1000 pelayan, setiap pelayan itu pada pekerjaan yang tidak dilakukan oleh temannya. Banyak Allah menciptakan khadam-khadam di surga itu yang spesial hanya melayani penghuni surga itu. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula min ahlil jannah
la yatazawwaju khamsami'atin haura wa arba'ata alaf bikrin wa thamaniyata alaf sayyibin yu'aniku kulla wahidatin minhunna miqdara umrihi fid dunya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang laki-laki dari penghuni surga itu kawin dengan 500 bidadari. 500 bidadari. Makanya tadi Allah tahu bahwa laki-laki ini suka perempuan, lalu diiming-imingi dengan perempuan. Kalau perlu dipertanyakan, binian bang kayak apa? Binian lain kesenangannya, lain. Dan 4.000 gadis dan 8.000 janda. Janda ini bukan janda bekas balaki, kada. Memang diulah janda. Bidadari itu kada ada janda bekas laki bini siapa kada. Memang diulah Tuhan, ini janda, ini gadis. Ia memeluk masing-masing dari mereka pada umurnya dunia ini. Nabi SAW bersabda, inna fil jannah suqan ma fiha bay'un wala syira illa suwar minar rijal wan nisa fa idza ishtahar rajul surah dakhala fiha wa inna biha lamujtama'al hul 'ayn yarfa'na bi aswatin lam tasma'il khalaiqu mithlaha yaquluna nahnu al-khalidatu fala nabitu wa nahnu an-na'imatu fala nay'as fala nay'asu wa nahnu ar-radiyatu fala naskhatu fatuba liman kana lana wa kunna lah. Sesungguhnya di surga ada pasar, ada pasar. Sukul jannah itu ada pasar di surga. Yang tidak ada jual beli, tapi kan ada jual beli, hendak ambil bawa beli. Ada perlu bayaran. Tidak ada jual beli, pasarnya ada, jual belinya kan ada. Padanya selain gambar-gambar dari laki-laki dan perempuan, maka apabila seseorang laki-laki menginginkan suatu gambar, maka ia masuk padanya. Dan sesungguhnya di dalam surga ada perkumpulan bidadari-bidadari, mereka meninggikan suaranya yang makhluk belum pernah mendengar suara seperti itu. Mereka mengatakan, kami kekal, kami tidak binasa, dan kami bersenang-senang, kami tidak bersedih, dan kami riba, kami tidak marah. Maka berbahagialah bagi orang yang untuk kami dan kami untuknya. Bidadari selalu itu ucapannya. Bahkan kalau ada orang-orang yang salih, orang-orang yang takwa kepada Allah, beisi bini nampinan durhaka. Orang ini pak ibadah kepada Allah, takwa, nang bini ini durhaka. Maka bidadari surga nang bakal dimilikinya tuh selalu berseru, wahai perempuan yang durhaka, jangan kamu durhaka suamimu, karena itu nanti di akhirat akan jadi milik kami. Kami adalah perempuan yang selalu ridha, yang tidak bisa marah, yang tidak bisa macam-macam. Nah, jadi setiap ada perempuan nang durhaka kepada suaminya nang saleh, itu bidadari selalu berseru. Nah, di surga sana menghimbau kepada perempuan supaya jangan durhaka kepada lakinya. Karena di akhirat kami ambil laki kamu itu. Nah, maksudnya itu. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal hurul 'ain fil jannah yataghannaina nahnul hurul hisan khubi'na li azwajin kiram. Artinya sesungguhnya bidadari-bidadari di surga itu bernyanyi, kami adalah bidadari-bidadari yang cantik, kami disimpan bagi suami-suami yang mulia, suami-suami yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Katsir berkata tentang firman Allah Ta'ala, fi raudatin yuhbarun, di dalam taman surga mereka bergembira. Yahya bin Katsir berkata, bergembira dengan nyanyian-nyanyian bidadari di surga itu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yadkhulul jannah illa wa yajlisu 'inda ra'sihi wa inda rijlaihi ithnatani minal huril 'ain yughanniyanihi bi ahsani sautin sami'ahu al-'insu wal jin wa laysa bimizmari syaitan walakin bitahmidillah wa taqdisih."
Artinya tidaklah seorang hamba masuk surga melainkan duduk di sisi kepalanya dan kedua kakinya dua orang bidadari yang bernyanyi keduanya baginya. Dinyanyiakan oleh bidadari dengan suara yang paling bagus, yang didengar oleh manusia, yang belum pernah didengar oleh manusia. Dan tidaklah itu dengan seruling syaitan, tetapi dengan pujian dan pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu sebagian kecil daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang disediakan Allah bagi orang-orang yang takwa kepadanya. Nah, Rasulullah bersabda, ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semuaan umatku itu, ujar Nabi, masuk surga. Semuaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali yang kada mau, kecuali yang kada hakun masuk surga. Ujar sahabat, siapa yang kada hakun masuk surga? Bidadari segala macam tadi. Ujar Nabi, orang-orang yang maksiat kepada Allah itu orang yang kada mau masuk surga. Jadi orang yang maksiat kepada Allah, orang yang melalaikan kewajibannya, itu sebenarnya orang yang kada hakun masuk surga. Pada semua umat Nabi kita disediakan surga oleh Allah, disediakan surga. Coba ini kada mau, nak nerakanya jadinya mati apa? Jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah itu sama pengakuannya, bukan neraka aja mati, dan hendak ke surga. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah itu sama dengan ungkapannya, aku hendak ke surga mati. Karena semua umat Nabi itu yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuknya.